konselor yang bertugas saat ini di Poliklinik BPS Nasional 1 dengan Ibu dan anak siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu. Baik, Ibu Dayang, ada yang bisa saya bantu? Kemudian ada kemarin pergi ke rumah sakit. Kemudian saya disuruh rujuk untuk konsultasi tentang penyakit yang saya derita. Bisa boleh saya naik surat rujukannya? Baiklah, berdasarkan surat rujukan ini tertulis bahwa ibu didiagnosis terkena sirosis hati. Itu ya, Bu? Baiklah, pertemuan kita hari ini saya akan menjelaskan tujuan dari konseling, yaitu untuk mendiskusikan tentang penyakit yang diderita terkait sirosis hati. Kemudian saya akan membantu mencari solusi yang terbaik dari permasalahan ibu. Jadi saya mengatakan ibu tidak suka menceritakan semua masalah yang ibu alami. Konseling ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam ke depan, mulai dengan menggali masalah yang ibu alami atau pengkajian isi, diikuti pengukuran data antropometri, yaitu data badan dan berat badan, data laboratorium, data berat makanan ibu, dan juga kebutuhan makanan ibu. Kemudian saya akan merumuskan diagnosis atau masalah gizi, lalu merencanakan intervensi solusi yang terbaik agar ibu juga dapat menjalankannya dengan baik tanpa paksaan, ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya sangat bersedia. Baiklah, saya ingin menanyakan identitas lengkap Ibu. Nama lengkapnya siapa ya, Bu? Nama saya, nama saya itu dari Pusana. Ibu Dinda yang berapa? Saya sekarang 26 tahun. Kalau adanya, nama lengkapnya siapa? Kerja ada di mana? Kalau biasa apa? Kali pekerjaan rumah itu bantu-bantu. Oh, begitu. Sebelumnya, apakah ibunya sudah pernah menimbang BB dan mengikuti? Sudah. Oke, apakah ada datanya? Baik, terima kasih. Ini dari data pengumpulan BB dan TB yang sudah Ibu Dayang lakukan. Gara-gara Ibu Dayang 56 dan tinggi badannya 162. Oke. Ya, baik Bu. Dari data pengukuran ini dapat dilihat bahwa indeks massa tubuh Ibu tergolong normal. Artinya Ibu tidak kurus dan tidak gemuk. Itu tidak bagus ya Bu. Walaupun begitu, tetap harus dipantau terus ya. Pantas, akhir-akhir ini saya sering mengalami luka dan si parah. Oh, Ibu sering merasakan mual dan kepala. Boleh diceritakan Bu? Dengan sekitar 1 bulan kaki saya merasakan mual dan pusing. Selain mual dan pusing, apa Ibu mengalami gejala ataupun penyakit lain terkait penyakit Ibu saat ini? Iya Mbak, selain mual dan pusing, sebelumnya saya juga masih diabetes dan sakit di kaki pada bulan akhir kemarin. Tapi hari sebelumnya itu sangat parah, sakitan. Itu ya. Tampaknya mual yang Ibu rasakan akibat dari dehidrasi sudah bagus. Namun Ibu tak makan meskipun ada rasa mual, karena apabila tidak makan sama sekali, tidak ada asupan yang masuk ke dalam tubuh, bisa-bisa Ibu tambah sakit. Iya Mbak. Minggu kemarin saya sempat kasih ibu saya bubur karena saya melihat ibu saya itu sudah tambah kurus, muntah muntah, pusing, tapi malah tidak makan sama ibu saya. Iya Mbak, kemarin kan saya mual, dikasih bubur, Oh begitu ya deh. Jadi sekarang saya akan menanyakan tentang kebiasaan Ibu. Biasanya Ibu makan apa saja? saya biasanya kalau makan suka makan nasi, tahu, tempe, sama pakai juga. Lalu
Karena juga makannya telur, tapi tidak setiap hari. Paling cuma 3 sampai 4 kali. Bagaimana dengan lauk hewani lainnya, Bu? Selain telur, misalnya ayam atau ikan. Apakah Ibu mengkonsumsi juga? Saya itu jarang makan ikan, ikan ayam jarang, apalagi kalau daging. Oh, gitu ya, Bu. Berarti Ibu lebih sering mengkonsumsi telur, tahu, dan tempe daripada ayam, daging, dan ikan. Ya, betul sekali. Oh, saya mengerti, Bu. Memang, jika harga lauk, daging, dan ikan itu cenderung mahal, meskipun demikian, Ibu tetap harus menjaga pola makan agar seimbang ya. Untuk lauk hewani bisa diganti dengan telur, salah satunya. Apakah Ibu bersedia untuk mengimbangi asupan protein nabati dan hewani? Ya, Bu, saya usahakan. Apakah anak bersedia untuk memasak? Ya, saya bersedia dan ini juga demi kesehatan ibu saya bukan yang usahakan. Baik, kalau untuk saya dan Buah, bagaimana, Bu? Saya kalau makan pasti ada sayurannya karena anak saya ini sering masak untuk makanan lauk pauk. Terus Ibu, berarti kalau makan Ibu Dayang sudah cukup seimbang, ada lauk dan ada sayurnya. Kalau untuk buah, bagaimana, Bu? Kalau untuk buah, kalau kalau untuk buah saya itu sangat jarang makan karena sangat jarang tempatnya buah. Oh, gitu ya, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Itu sudah cukup bagus daripada tidak sama sekali. Asalkan asupan seratnya sudah tergantikan dengan asupan sayur yang cukup. Kalau bagaimana untuk aktivitas fisik sehari-harinya? Saya orangnya jarang olahraga. Kalau itu pun kalau olahraga pasti di kampung lari-lari biasa saja. Tapi saya tidak setiap hari. Wah, bagus itu, Bu. Bisa ditingkatkan lagi ya. Ini ada link saya terkait diet Sulawesi Hati. Ibu bisa baca atau tidak? Baik Ibu. Baik, berdasarkan riwayat makan Ibu untuk asupan 1 bulan terakhir ini kurang dari kebutuhan ya. Kenapa nafsu makan berturun akibat asam urat dan pusing? Asam urat dan pusing adalah salah satu gejala dari Sulawesi Hati yang Ibu derita. Begitu ya Mbak. Lalu bagaimana dengan keadaan saya? Jadi begini Bu, kita akan mencari solusi untuk diet yang harus Ibu lakukan. Diet yang dapat dilakukan adalah dengan diet tinggi energi dan protein untuk mencegah terjadinya penurunan protein. Terus kalau untuk mengurangi rasa mual dan pusing saya bagaimana? Nah, pertanyaan yang bagus Bu. Jadi ini, untuk mengurangi rasa mual, Ibu, kalau Ibu mual dengan bentuk makanan lunak, dapat diganti dengan bentuk biasa sesuai dengan kemampuan Anda. Dengan sayur atau makanan berkuah juga bisa sedikit mengurangi rasa mual Ibu, tapi harus dipisah makanan kuah dengan kering, serta dapat diberikan dalam porsi kecil tapi sering untuk mencegah terjadi penurunan berat badan. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan insya Allah saya akan usahakan. Tapi bagaimana? Apa saja makanan yang saya harus hindari? Jadi makanan yang harus dihindari itu seperti makanan yang berlemak tinggi. Contohnya ada jeroan, makanan berminyak ataupun bersantan, serta minuman soda dan alkohol, dan makanan yang menimbulkan gas. Contohnya itu ada ubi dan kacang. Apakah Ibu bersedia untuk menghindarinya? Ya, insya Allah saya akan usahakan. Nah, kalau begitu bisa mulai merencanakan diet, terus menjaga asupan agar tidak terjadi penurunan berat badan ya Bu, seperti yang telah kita diskusikan tadi. Baik Mbak, saya akan menjaga keseimbangan. Baiklah, Ibu Dayang dan adik kita, proses konseling ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita sepakat ini dapat dijalankan dengan baik ya. Untuk konseling selanjutnya kita rencanakan sampai minggu lagi. Apakah bisa disepakati? Ya, kalau 1 minggu ke depan saya ada acara. Bagaimana kalau 2 minggu ke depan? Baiklah Bu, untuk konseling selanjutnya berarti akan dilaksanakan 2 minggu lagi ya, untuk memantau peningkatan kesehatan Ibu. Jika ada kesulitan atau hambatan, bisa menghubungi saya ya Bu untuk mendiskusikan. Kita akan berusaha untuk mencarikan solusi yang terbaik. Terima kasih Bu. Baik Mbak, terima kasih.
saya mengerti dengan penjelasan. Terima kasih atas penjelasannya.